Di jantung Mumbai yang berdenyut cepat, terhampar sebuah dunia yang hampir tak tersentuh oleh kemajuan. Namanya Dharavi. Luasnya hanya sekitar 2,5 kilometer persegi, namun dihuni oleh lebih dari 1 juta jiwa. Di sini, setiap inci ruang memiliki harga, bukan karena kemewahan, melainkan karena kelangkaan ruang untuk sekadar bernapas. Dharavi bukan sekadar kawasan kumuh. Ia adalah sistem kehidupan alternatif. Sebuah kota dalam kota. Jaringan sempit ganggang kecil menjadi jalur utama, rumah-rumah bertumpuk saling menekan, dan udara lembab membawa aroma campuran sampah, asap kayu bakar, dan kehidupan yang terus bergulir tanpa pilihan. Di balik keterbatasan yang kasat mata, kehidupan ekonomi bawah tanah justru berdetak kuat. Ribuan orang bekerja di pabrik-pabrik rumahan, memproduksi kulit, keramik, pakaian, bahkan makanan siap saji. Di balik jendela-jendela sempit, terdengar bunyi palu, suara mesin jahit, dan desah napas pekerja yang nyaris tak mengenal waktu. Namun denyut kehidupan ini datang dengan harga mahal. Sanitasi buruk dan minimnya akses air bersih menjadikan penyakit seperti diare dan TBC sebagai bagian dari rutinitas. Saluran air terbuka menjadi tempat mandi, mencuci, dan membuang limbah, semuanya dalam satu aliran yang sama. Bagi anak-anak, masa kecil mereka kerap dibayangi oleh tanggung jawab orang dewasa. Sebagian dari mereka tak sempat mengenal bangku sekolah. Bukan karena mereka tak ingin belajar, tapi karena mereka harus ikut membantu keluarga mencari nafkah sejak usia dini. Dharavi adalah potret ketangguhan manusia yang ekstrim. Mereka yang tinggal di sini tidak mengemis, mereka bekerja. Tidak menyerah, tapi bertahan. Meski hidup di bawah bayang-bayang kota metropolitan, suara mereka jarang terdengar dalam wacana kemajuan. Seolah-olah mereka hanya latar belakang dari mimpi-mimpi orang lain. Tapi pertanyaannya, sampai kapan ketangguhan ini akan terus diuji? Sampai kapan mereka harus membayar harga dari pertumbuhan kota yang hanya memberi ruang bagi segelintir? Mumbai dikenal sebagai kota yang tak pernah tidur. Tapi di balik hiruk-pikuk siang harinya, malah menyimpan kekuasaan yang tak kasat mata. Dunia bawah tanah yang digerakkan oleh uang, ketakutan, dan darah. Inilah dunia mafia Mumbai. Bukan sekadar cerita dari film Bollywood. Ini adalah kenyataan yang telah mengakar selama puluhan tahun. Salah satu nama yang paling ditakuti dan melegenda, Dawood Ibrahim. Nama yang tak asing bagi setiap warga Mumbai. Seorang buronan internasional yang membangun kerajaan kriminal lintas batas, dan hingga kini, masih menghantui sejarah kelam kota ini. The Company, organisasi yang ia bentuk, menguasai berbagai sektor kejahatan, pemerasan, perjudian ilegal, penyelundupan, perdagangan narkotika, hingga pencucian uang dalam industri hiburan. Tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu besar. Jika bisa menghasilkan kekuasaan, mereka akan masuk. Di tahun 1993, Mumbai diguncang oleh serangkaian ledakan bom yang menewaskan ratusan orang dan melukai lebih banyak lagi. Serangan ini, yang diyakini dikendalikan oleh jaringan Dawood, menjadi titik balik. Kota ini menyadari bahwa ancaman bukan hanya datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam, diam-diam, selama bertahun-tahun. Namun, meskipun teror itu mengguncang, dunia bawah tanah tak mati. Ia hanya beradaptasi. Mafia tidak selalu muncul dengan senjata dan wajah garang. Mereka bisa berjas rapi, berbicara dengan sopan, duduk berdampingan dengan politisi dan pebisnis. Kekuasaan mereka meluas ke proyek properti, tender pemerintah, bahkan proses produksi film. Tak jarang, film blockbuster lahir dari dana yang bersumber dari bisnis gelap. Ketika hukum dibeli dan ketakutan dijual, rakyat kecil yang menjadi korban. Mereka dipaksa menyerahkan rumah demi proyek yang didanai mafia. Pedagang kecil diperas demi keamanan. Dan para saksi, jika berani bersuara, seringkali menghilang tanpa jejak. Banyak yang bertanya,
Bagaimana mungkin jaringan sebesar ini bisa bertahan begitu lama? Jawabannya sederhana, karena sistem memungkinkan mereka bertahan. Kolusi, korupsi, dan ketakutan membentuk benteng tak terlihat yang sulit ditembus oleh hukum yang adil. Mumbai terus tumbuh, tapi bayang-bayangnya juga semakin panjang. Dunia bawah tanah bukan hanya legenda masa lalu. Ia adalah bagian dari denyut kota ini, diam, tapi nyata. Dan pertanyaannya, seperti luka yang tak pernah sembuh, siapa sebenarnya yang mengendalikan kota ini? Mumbai disebut sebagai kota impian, tempat di mana siapapun bisa mengubah nasib. Tapi seperti semua mimpi yang terlalu indah, selalu ada sisi yang tak pernah dibicarakan. Di kota ini, 1% tinggal di penthouse yang menghadap laut, sementara jutaan lainnya tidur di lantai semen, di bawah jembatan, atau dalam bilik logam berukuran tidak lebih besar dari lemari pakaian. Ketimpangan di Mumbai bukan sekadar angka ekonomi. Ia adalah realitas yang terlihat di setiap sudut jalan. Para buruh adalah denyut tak terlihat dari kota ini. Mereka bangun sebelum fajar, menempuh perjalanan berjam-jam dalam kereta padat, hanya untuk bekerja dengan upah harian yang nyaris tak cukup untuk makan layak. Mereka membangun gedung-gedung tinggi yang tak akan pernah mereka masuki. Mereka membersihkan rumah-rumah mewah yang bahkan tak bisa mereka bayangkan untuk dihuni. Sebagian besar adalah migran dari desa-desa miskin di negara bagian lain. Mereka datang membawa harapan, tapi justru terjebak dalam lingkaran pekerjaan informal tanpa perlindungan hukum. Tak ada jaminan kesehatan, tak ada kontrak kerja. Bila sakit, mereka dipecat. Bila bersuara, mereka digantikan. Di balik industri perfilman Mumbai, yang dikenal di seluruh dunia sebagai Bollywood, ada pula buruh tak terlihat. Para figuran yang dibayar murah, para kru yang tidur di studio demi menyelesaikan syuting. Mereka bekerja di bawah sorotan lampu glamor, tapi tak pernah menjadi bagian dari sorotan itu sendiri. Pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap perumahan layak menjadi hak yang sulit dijangkau. Di satu sisi kota, seorang miliarder membangun rumah 27 lantai hanya untuk satu keluarga. Di sisi lainnya, keluarga beranggotakan 5 orang berbagi satu kamar sempit yang pengap dan bocor saat hujan. Ketimpangan ini bukan sekadar kebetulan. Ia adalah hasil dari sistem yang terlalu lama memihak pada mereka yang sudah kuat dan menutup mata terhadap mereka yang terpinggirkan. Namun, meski ditekan oleh keadaan, para buruh ini tetap berdiri. Dengan tangan yang kasar dan tubuh yang lelah, mereka terus bekerja. Bukan karena mereka tidak tahu bahwa dunia ini tidak adil, tapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Dan di kota yang terus bergerak ini, kita pun harus bertanya, apakah kemajuan yang dibangun di atas punggung yang terabaikan, benar-benar layak disebut kemajuan? Mumbai adalah kota yang dibangun di tepi laut, namun kini mulai tenggelam dalam krisis yang diciptakannya sendiri. Polusi bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan ancaman nyata bagi kehidupan jutaan orang. Udara yang dihirup setiap hari penuh dengan partikel mikroskopis yang tak terlihat, namun perlahan merusak paru-paru. Tingkat polusi udara di Mumbai kerap melampaui batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Tapi bagi banyak warga, mengenakan masker bukan soal gaya hidup, melainkan satu-satunya cara bertahan. Laut Arab, yang dahulu menjadi sumber kehidupan bagi nelayan lokal, kini dipenuhi limbah industri dan sampah rumah tangga. Setiap hari, ribuan ton sampah dibuang tanpa penyaringan. Botol plastik, karet bekas, limbah medis. Semuanya mengalir menuju laut yang seharusnya memberi kehidupan. Di musim hujan, sistem drainase yang buruk menyebabkan banjir melumpuhkan kota. Jalanan berubah menjadi sungai kotor, rumah-rumah terendam, dan penyakit menyebar bersama air yang tak lagi jernih. Banjir bukan lagi bencana musiman, tapi rutinitas tahunan, simbol dari sistem yang gagal mengantisipasi dampak keserakahan. Sementara pembangunan terus dikejar tanpa jeda,
Ruang hijau perlahan menghilang. Hutan mangrove yang dulunya menjadi pelindung alami dari abrasi pantai kini ditebang demi proyek real estate. Gunung sampah Deonar, yang menjulang tinggi seperti bukit buatan manusia, terus membara di dalam, mengeluarkan asap dan gas beracun yang menyelimuti pemukiman sekitar. Ironisnya, mereka yang paling terkena dampak krisis lingkungan ini bukanlah para perencana kota atau pengembang proyek, tapi rakyat kecil. Mereka yang tinggal di bantaran sungai, di kaki bukit sampah, di tepi laut yang tercemar. Mereka hidup di antara asap dan bau busuk, karena tak punya tempat lain untuk pergi. Krisis lingkungan di Mumbai bukan sekadar konsekuensi pembangunan. Ini adalah cerminan dari ketidakseimbangan antara manusia dan alam, antara keserakahan dan keberlanjutan. Dan jika dibiarkan terus seperti ini, pertanyaan besarnya bukan lagi, apakah Mumbai akan berubah? Tapi, berapa lama lagi Mumbai bisa bertahan?